Tuhan memberikan sumber daya alam yang melimpah untuk dimanfaatkan oleh umatnya. Tinggal bagaimana manusia dapat melihat potensi yang ada, kemudian memanfaatkannya dengan olah pikir yang dimilikinya. Hamparan tanaman jagung yang luas sejauh mata memandang membuat senang siapapun yang melihatnya. Hasil kerja keras beberapa bulan ini terbayarkan dengan hasil panen yang bagus bulan ini. Jagung menjadi komoditas andalan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya, daerah ini memiliki lahan yang luas untuk pertanian. Menjadi daerah sentra perkebunan dan peternakan untuk Kalimantan Selatan. Desa Pulau Sari, Kecamatan Tabang Ulang, Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah yang menjadi andalan untuk perkebunan seperti jagung, kelapa sawit, dan pertanian. Panen jagung melimpah di Desa Pulau Sari. Sebelumnya, jagung yang dipanen hanya diambil biji jagungnya saja untuk diolah sebagai pakan ternak yang dikirim ke salah satu pabrik pakan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Panen kah Pak? Insya Allah bentar lagi. Okay. Kemarin varietas apa ini Pak? Kualitas apa ya? 18 ya Pak ya? Iya, Wah ini bagus nih Pak. alhamdulillah. Tapi ini kena penyakit ya Pak? Ya kendalanya di ulat aja Pak, di ulat. Oh gitu. Sudah disemprot Pak? Semprot baru 2 kali ya, seharusnya kan sampai berapa 4 atau 5 kali. Iya. Warga cukup puas dengan penjualan biji jagung dari hasil panen mereka. Sementara tongkol dan daun jagung yang tersisa dibiarkan hingga mengering tanpa dimanfaatkan. Adalah Balot Sumarji, petani di desa ini yang mulai memanfaatkan bagian jagung yang tersisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Balot Sumarji memanfaatkan tongkol dan daun jagung menjadi pakan sapi dengan sistem silase. Kang, jangan dibakar ini. Buat apa? Ini bisa buat pakan ternak. Ini mau dibakar buat apa? Nah, cukup Pupuk mau ditanami apa? jagung lagi. Jagung. Jadi gini ya, sekarang itu kan kita nggak boleh membakar hutan secara sembarangan. Apalagi ini masih bisa kita manfaatkan buat ternak kita, bisa buat pakan sapi. Jadi kita menyelamatkan lingkungan juga, nggak terjadi kebakaran. Jadi boleh kita minta? Ya boleh ambil aja. Oke, Pak Bur. Ya. Ini dulu. Ada apa Mas? Mau kemana Mas? Mencari rumput. Oh, cari rumput ya? Iya. Ini kan anu Mas, ini kan ada batang jagung, Ya. ini kan masih bagus ini. Kita anu fermentasi nanti. Oh iya Mas, boleh Mas. Oke. Nah, kita coba.
Silase merupakan pakan ternak sapi yang diawetkan, disimpan dalam kantong plastik yang kedap udara atau drum plastik. Pembuatan pakan ini masih secara manual dilakukan warga dengan mesin yang masih sangat sederhana. Pakan sapi yang dibuat dengan sistem fermentasi ini tidak memiliki bau yang menusuk, sehingga aman untuk lingkungan kandang karena tidak menghasilkan bau yang tidak sedap ataupun mendatangkan banyaknya lalat. Limbah jagung kini jadi pilihan warga desa Pulau Sari. Selain memanfaatkan daun atau rumput hijau yang ditanam warga di sekitar kampung untuk pakan ternak. Seiring dengan adanya arahan dan bantuan petugas dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), masyarakat Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang membentuk kelompok tani untuk membuat pakan ternak dengan teknologi yang baru. Assalamualaikum. Lagi ngapain, Pak? Makan dulu, Pak. Mau diapain rencananya? Mau kita fermentasi, Pak, untuk pakan sapi nih. Nah, ini kan mungkin kita bisa memanfaatkan ini untuk menjadi pakan lengkap untuk sapi potong, Pak. Ini dari limbah ini kita bisa memanfaatkan limbah ini dengan optimal dengan cara memberikan tambahan pakan lain sebagai sumber protein, energi dan mineral dari luar. Nah, kalau limbah jagung ini kan sebagai sumber serat pengenyang bagi ternak sapi potong ataupun ruminansia lain. Nah, jadi mungkin selama ini bapak-bapak kan hanya mungkin dikasih garam, mungkin dikasih urea atau dedak sedikit tanpa dengan takaran tertentu. Nah, nanti kita sama-sama belajar bagaimana
mengoptimalkan limbah tanaman pangan ini menjadi pakan lengkap bagi sapi potong. Oke Pak, kita mulai ya caranya ya. Oke, pertama-tama mungkin Bapak harus mengampar limbah ini dari tabur jagung itu, dicacah dulu, kemudian setelah dicacah kita ampar lapis per lapis. Nah, setelah lapis-lapis ini ketebalan per lapisan ini kurang lebih 40 cm ya Pak? Iya Pak. 40 cm, kemudian setelah 40 cm, nah kita tentu setelah ini kita siapkan bahan-bahan pakan lainnya, yaitu ada degat, ada buncir, ada mineral, ada tetes, dan ada juga sedikit urea untuk menambah nilai nutriennya, untuk proteinnya. Oke, cukup Pak. Nah, setelah itu baru mineral mix, tujuannya untuk mencukupi kebutuhan mineral dari sapi potong ternak Indonesia yang kita pelihara. Padukan sampai rata di permukaan. Nah, setelah ini semua urea sama tetes kan diaduk Pak, dicampur di satu. Udah ya, udah campurnya. Habis itu disiram dengan air campuran tetes dengan urea. Siram merata. Ini kurang lebih 30-40% kadar airnya. Jadi kalau ada mau kadar air cukup atau tidak, ini kalau kita remas, air tidak menetes di lengan kita, tapi kondisi pakan lembab, basah. Nah, setelah ini kita tutup lagi dengan yang baru, perlakuan yang sama dengan yang pertama tadi ya Pak. Ya, Pak. Sampai tinggi kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, setelah itu baru kita lakukan pembungkusan atau dengan bisa juga ditaruh ditutupi saja dengan terpal, diamkan kurang lebih 3 minggu 20 hari untuk memberi peluang proses fermentasi berjalan dengan lancar. Mungkin itu ya Pak caranya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari limbah pertanian kita sebagai pakan sapi potong maupun pakan ruminansia secara umumnya. Ya, demikian Pak. Dengan adanya sentuhan teknologi berupa mesin modern, pakan sapi yang dibuat lebih berkualitas. Bila secara tradisional, para peternak hanya mencampurkan garam lalu difermentasi, dengan sentuhan teknologi asupan gizi bagi ternak sapi semakin terpenuhi. Di sini kan mayoritas terutama diri saya sendiri dengan anggota, sebagian banyak nanam jagung. Alangkah sayangnya kalau limbah-limbah itu dibuang, lebih bagus kita manfaatkan untuk ternak. Sini kan Pulau Sari maskotnya kan ternak sapi besar Pak di sini. Rata-rata di Pulau Sari ini sapinya sapi gede Pak, nggak ada yang sapi kecil. Rata-rata sapi metal, limusin. Maksudnya itu yang kita bisa banggakan untuk di Pulau Sari. Dan limbahnya sapi juga kayak biourinnya kita manfaatkan untuk perbaikan tanah, pupuk kotoran sapi kita fermentasi untuk perbaikan tanah juga Pak. Jadi ada kesinambungan antara jagung dengan peternakan Pak, khususnya sapi besar di sini. Dengan terbentuknya kelompok tani, para petani saling bergotong royong untuk membuat pakan ternak. Selain digunakan untuk keperluan sendiri, kelebihan dari hasil produksi bisa mereka jual keluar desa.
Untuk pakannya Mbak, selain itu kan kita integrasi antara tanaman sama ternak tersebut. Jadi dari limbah dari pertanian tadi kita manfaatkan buat pakan, buat sapi. Selain itu bisa kita jual ke anggota ataupun luar daerah. Apa yang mereka upayakan untuk berinovasi bisa menambah penghasilan di luar dari hasil berkebun dan beternak mereka. Selain itu, pakan yang mereka olah bisa bertahan 1 tahun lebih. Kandungan gizi untuk pakan ternak lebih baik dibandingkan jika sapi diberikan pakan rumput atau sisa padi yang telah dipanen. Kan lengkap, kandungannya kita lengkap Pak. Untuk gizinya lengkap, proteinnya lengkap. Jadi saya pikir dalam sebulan tuh bisa berat badan bisa naik Pak. Sapi itu kalau sehat mungkin bulunya mengkilat, nggak berdiri Pak. Mungkin makannya lahap juga dilihat tadi. Sapi ini nanya sapi sehat Pak. Lihat dari bulunya tadi udah mengkilat, nggak berdiri. Tumbuh kembang ternak sapi yang diberikan pakan silase lebih baik, bobot sapi lebih berat, sehingga harga jual pun semakin tinggi. Ini juga memberikan produktivitas terhadap ternak kita. Kita lihat penampilan ternak kita saat ini, coba lihat penampilannya luar biasa. Penampilan tubuhnya juga agak tegak ya, kemudian juga bersih kulitnya, kemudian agak agresif. Sebelumnya sebetulnya dengan menggunakan pakan biasa itu ternaknya ini kurus-kurus. Tapi dengan adanya tambahan pakan yang berkualitas, diberikan beberapa komponen tadi, ini memberikan pertumbuhan jauh lebih baik terhadap ternak kita yang ada di sini. Inovasi yang diterapkan warga Desa Pulau Sari yang dimotori Balok Sudarmaji sudah dapat dirasakan hasilnya. Dari sisi ekonomi, petani mengalami peningkatan taraf hidup mereka. Adanya inovasi yang diolah kelompok tani budaya ini sangat membantu sekali Pak, sangat membantu kelompok-kelompok peternak sapi. Alhamdulillah. Pertama untuk penambahan pakan sapi itu untuk menambah usahanya juga kan ada Pak. Limbah menjadi berkah. Itulah yang dilakukan warga Desa Pulau Sari. Bekas panen hasil kebun jagung dan padi mereka tidak terbuang sia-sia. Untuk pakannya Mbak, selain itu kan kita integrasi antara tanaman sama ternak tersebut. Jadi dari limbah dari pertanian tadi kita manfaatkan buat pakan, buat sapi. Selain itu bisa kita jual ke anggota ataupun luar daerah. Yang ketiganya kotoran tersebut mulai feses ataupun urinnya bisa kita fermentasi juga buat pupuk padat, juga pupuk cair, yang semuanya itu bisa kita kembalikan lagi integrasi antara tanaman dan
ternak tersebut, Pak. Satu lagi kisah inspirasi bagi para petani sekaligus peternak, khususnya di Kalimantan Selatan. Banyak potensi yang diberikan Tuhan, tinggal bagaimana manusia bisa jeli melihatnya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Saat dimana banyak orang yang dihadapkan pada kesulitan, selalu ada jalan keluar jika manusia mau berpikir dan berusaha.